Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siap untuk firman Tuhan pada hari ini. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan satu tema manusia baru. Siapakah yang dimaksud dengan manusia baru, Bapak Ibu Saudara? Manusia baru adalah mereka-mereka, saya dan saudara, yang sudah menyerahkan hidup kita dalam pertobatan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita dilahirkan kembali dari air dan roh. Itulah manusia yang baru. Manusia baru ini menerima tabiat ilahi, menerima kodrat ilahi, menjadi manusia yang baru melalui kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara. Nah, maka saya dan saudara saat ini disebut sebagai manusia yang baru. Namun pagi hari ini atau hari ini kita akan belajar bersama dan mendengar bersama tentang kebenaran tentang seperti apakah manusia yang baru. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan menyampaikan satu ungkapan yang dikatakan oleh seseorang adalah ungkapannya berkata begini, hidup tidak merdeka di tengah-tengah kemerdekaan. Sekali lagi, hidup tidak merdeka di tengah-tengah kemerdekaan. Kita tahu semua bahwa bangsa kita telah dijajah oleh Belanda, oleh penjajah ratusan tahun, dan kemudian proklamasi kemerdekaan terjadi pada tahun 1945. Artinya, saya dan saudara saat ini sebagai bangsa hidup di dalam kemerdekaan. Tapi, rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, kita semua, rakyat semua, hampir semua mayoritas rakyat Indonesia tidak hidup di dalam kemerdekaan. Padahal suasana dan bangsa sudah merdeka. Siapa yang menjajah sekarang? Penjajah yang sekarang menjajah bangsa ini bukan lagi orang asing, bukan lagi orang Belanda atau orang Jepang, tetapi justru bangsa sendiri. Benar kata Bung Karno. Bung Karno pernah berkata begini, perjuangan kami itu lebih mudah karena kami melawan penjajah-penjajah yang adalah orang asing. Tapi kelak perjuangan kalian itu akan berat karena kalian akan melawan bangsa sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekarang bangsa ini dijajah oleh bangsa sendiri. Lawannya adalah bangsa sendiri. Apa yang menjadi maksud saya menyampaikan ini? Saya menyampaikan ini sebagai gambaran kehidupan orang-orang yang sudah mengaku percaya, mengaku beriman di dalam Tuhan Yesus. Bahwa ketika orang beriman dalam Tuhan Yesus, maka orang itu sudah ditebus dari perbudakan, dari ikatan, dari penjara, dari belenggu dosa dan belenggu maut. Artinya kemudian orang itu sudah hidup di dalam kemerdekaan. Tapi apakah benar
kenyataan kemerdekaan itu sudah dialami terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, itu yang menjadi masalah persoalan yang harus terus kita gumuli terus-menerus. Ada begitu banyak orang percaya, ada begitu banyak orang yang beriman, yang sampai hari ini masih dalam penjara, masih dalam belenggu, masih dalam ikatan. Siapa yang mengikat? Siapa yang membencara? Siapa yang membelenggu? Yang membelenggu membencara adalah nafsu kedagingan diri sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, seperti apa dan bagaimana manusia yang baru itu? Ya, kita lihat yang pertama, manusia yang baru ayat yang kelima. Coba lihat kembali ayat yang kelima. Manusia yang baru adalah apa? Di situ dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi seperti apakah manusia yang baru? Manusia yang baru yang pertama adalah mematikan dalam dirinya segala sesuatu yang duniawi. Ini pergumulan kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Setelah kita berproses di dalam langkah-langkah keselamatan yang dalam kasih karunia-Nya telah diberikan kepada saya dan saudara, maka yang pertama yang harus dilakukan untuk Bapak Ibu saya dan saudara menjadi benar-benar berproses dalam manusia yang baru dan mengalami seperti apa dahsyatnya, bahagianya, leganya, bebasnya manusia yang baru itu, maka matikanlah segala sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara, hal-hal yang duniawi. Apa saja hal-hal yang duniawi itu? Di sini disebutkan ada 5 atau 4. Yang pertama, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Ada 5. 5 hal ini yang disebutkan oleh firman Tuhan sebagai hal-hal yang duniawi. Kalau saya dan saudara dalam status sebagai orang percaya, dalam status orang beriman, dalam status orang yang menjadi Kristen, namun kita masih berada dan hidup dalam kubangan 5 hal ini, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, kita masih berada di dalam penjajahan. Siapa yang menjajah? Bukan setan, bukan maut, bukan dosa. Sebab, Bapak Ibu Saudara perlu tahu, karya Kristus sudah tuntas untuk mengalahkan setan. Karena karya Kristus sudah tuntas mengalahkan maut. Dari kebangkitannya dari antara orang mati, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Musuh yang sesungguhnya atau pergumulan lawan yang harus kita taklukkan saat ini adalah hawa nafsu kedagingan dalam diri saya dan saudara. Memang mungkin kita tidak menyembah berhala, kita tidak pergi ke Gunung Kawi, kita tidak menyembah patung, kita tidak menyimpan jimat, kita tidak memiliki pusaka-pusaka tertentu yang kepadanya kita melakukan ritual-ritual. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang ini sudah tidak lagi pergi ke dukun, kalau dulu pergi ke dukun, tapi sekarang mungkin sudah tidak pergi ke dukun. Tapi perhatikan ketika kita masih melakukan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, hidup dalam keserakahan, dikatakan oleh firman Tuhan, kelima hal ini sama dengan penyembahan berhala. Barang siapa yang melakukan berkubang pada kondisi keadaan ini, maka murka Allah ada di atas orang tersebut. Disebutkan orang-orang ini adalah disebutkan sebagai orang-orang durhaka. Sejatinya secara status Bapak, Ibu saya dan saudara, kita sudah mati bagi dosa. Dan itu disimbolkan oleh baptisan. Ketika saya dan saudara mengambil keputusan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kemudian kita dibaptis, maka ketika kita masuk ke dalam air, kita mati, dikubur. Mati, dikubur.
Apa yang mati? Manusia lama, nafsu, kedagingan, keserakahan, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, mati dikubur. Lalu kemudian keluar dari air, bangkit dari kematian dengan manusia yang baru. Haleluya, puji Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu mari kita bersama-sama perhatikan ini. Mari matikan segala sesuatu yang duniawi dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan menjadi hantu-hantu, zombie-zombie, yaitu mayat-mayat hidup. Sejatinya saya dan saudara sudah mati, tapi mati kok hidup. Ada lagu dalam bahasa Jawa, sluku-sluku badok-badok ilailo siromo menyang Solo, leolei payung mudo pak jendit lololoba, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah. Jadi kalau orang sudah mati kok bergerak, orang mati kok berjalan, orang mati kok masih beraktivitas, itu namanya hantu, medi. Medeni bocah. Apa artinya? Membuat orang lain takut. Menjadi batu sandungan. Dan proses kelahiran baru, kemanusiaan yang baru bisa gagal total di situ. Oleh sebab itu mari kita bersama matikan segala sesuatu yang duniawi. Yang kedua bagaimana proses manusia baru itu bisa dinikmati, dialami oleh saya dan saudara, maka lihat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Apa itu? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yang kedua, manusia yang baru itu adalah manusia atau seseorang yang membuang kelakuan manusia yang lama. Matikanlah, buanglah, itu kalimat-kalimat perintah. Jadi itu masih ada mungkin dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi firman Tuhan mengajar kepada saya dan saudara untuk saya dan saudara membuang. Marahnya dibuang, yang suka marah dibuang, geramnya dibuang, kejahatannya dibuang, fitnahnya, suka gemar fitnah dibuang, kata-kata kotor. Kata-kata kotor. Perhatikan, saya dan saudara akan dihakimi oleh mulut. Saya dan saudara akan dibenarkan karena mulut. Kita akan juga dihakimi karena mulut. Siapa saya dan saudara yang sering mengatakan kata-kata kotor itu keluar dari hati, berarti saya dan saudara hatinya masih kotor. Karena kata-kata meluap dari hati, itu kata Tuhan Yesus. Kalau hati saya dan saudara diisi dengan firman, diisi dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, maka yang meluap dari mulut kita pasti hal-hal yang benar. Buang semuanya ini, kata Tuhan. Janganlah lagi kita saling mendustai, kita buang. Kenapa kok dibuang? Karena semuanya itu adalah sampah. Itu sampah yang akan membuat saya dan saudara hidup tidak merdeka padahal berada di dalam kemerdekaan. Saya dan saudara tidak bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang begitu indah. Apa enaknya orang yang suka marah-marah? Apa enaknya orang yang suka geram? Apa enaknya orang yang suka memfitnah? Apa enaknya orang yang suka mengeluarkan kata-kata kotor? Apa enaknya? Sama sekali tidak enak. Menderita pasti hatinya. Coba kalau saya dan saudara marah. Menderita kan? Pasti menderita. Coba saya dan saudara suka mengumpat.
Bahagia nggak orang suka mengumpat? Karena dia suka mengumpat, itulah sebab dia, karena dia tidak bahagia, maka itu sebab dia suka mengumpat. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara, buang semuanya ini. Buang. Itu semuanya sampah. Mari kita belajar kepada Rasul besar kita, yaitu Rasul Paulus. Dalam kesaksiannya di kitab Filipi pasal yang kedua. Paulus berkata begini, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia dari semuanya itu. Bahkan segala sesuatu itu aku anggap sampah. Karena mengenal Yesus jauh lebih mulia dari apa-apa yang pernah dia terima, apa-apa yang dia pernah alami ketika sebelum kenal Tuhan Yesus. Apa yang membawa keuntungan dalam diri Paulus tentang status sosialnya? Dia seorang rabi, seorang ahli Taurat, sangat dihormati. Dia orang Farisi, sangat dihormati. Kemudian dia disunat pada yang ke-8. Tentang mengikuti hukum-hukum Taurat, dia tidak bercacat. Dan semuanya itu mendatangkan keuntungan bagi Paulus. Pengaruhnya besar di masyarakat. Banyak pengikut dan murid. Dihormati secara sosial. Dan mungkin juga membawa keuntungan secara finansial dalam diri Rasul Paulus. Tapi kata Paulus, semuanya itu kuanggap sampah. Karena mengenal Yesus jauh lebih mulia. Lebih-lebih saya dan saudara. Kalau Paulus yang dianggap sampah itu sebenarnya hal-hal yang mulia dalam pandangan manusia. Baik secara moral. Lebih-lebih yang namanya geram, marah, fitnah, kata-kata kotor yang jelas-jelas itu adalah sampah. Jadi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kita menjadi seteru salib Kristus. Jangan kita menjadi musuhnya salib Tuhan. Ya. Seperti yang diperingatkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Saya bacakan bagi kita. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi orang yang menjadi seteru salib Kristus itu yang sebenarnya adalah aib justru menjadi kemuliaan. Perhatikan saja. Sudah nggak usah jauh-jauh, kita saja dulu. Bukankah kalau kita itu masih menghidupi kelakuan manusia lama, marah, geram, kata-kata kotor, mengungkap dan sebagainya, mengumpat dan sebagainya, justru dulu itu sangat membanggakan untuk kita. Yang sebenarnya adalah aib menjadi kemuliaan. Dan ini wajar menurut dunia. Ini wajar menurut patokan-patokan umum. Bahwa aib justru menjadi kemuliaan. Tapi bukan sebagai orang-orang yang baru. Tidak seperti sampah adalah sampah. Dan Tuhan berkata buang. Amin. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana manusia yang baru? Lihat di ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan begini, dan telah menanggalkan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar holiknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi yang ketiga, manusia yang baru adalah orang yang kemudian mengenakan karakter baru.
Perhatikan di situ dikatakan apa? Kenakanlah atau mengenakan manusia yang baru. Kata mengenakan itu sama seperti kita punya lemari pakaian, kemudian di dalam lemari itu banyak sekali pakaian yang kita punya, lalu kemudian ketika kita mau ganti pakaian, kita tanggalkan pakaian yang lama, kemudian ambil pakaian yang baru. Itu kata mengenakan. Jadi saya dan saudara setelah menjadi milik Kristus, sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, sudah menjadi orang-orang tebusan Tuhan Yesus warga kerajaan Allah, maka mari kita tanggalkan manusia lama beserta kelakuan-kelakuannya dan kita mengenakan. Mengenakan apa? Mengenakan manusia baru. Jadi manusia barunya sudah ada. Dalam diri saya dan saudara sudah tersedia kodrat ilahi. Dalam diri saya dan saudara sudah tersedia tabiat ilahi. Tentang kesabaran, kemurahan, belas kasihan, dan lain sebagainya. Kenakanlah manusia yang baru. Ambil itu. Saudara dan saya tidak akan sembuh dari sakit walaupun di atas meja itu ada obat yang akan menyembuhkan sakit saya dan saudara. Kalau obat itu tidak diambil kemudian diminum. Banyak orang percaya sebenarnya tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus dibuang, apa yang harus ditanggalkan, apa yang harus ditinggalkan. Jujur, semua kita pasti sebenarnya tahu apa-apa saja yang harus kita buang dari diri kita. Persoalannya mau atau tidak. Apakah kita masih menikmati, bahkan masih mendapat keuntungan secara duniawi dari perkara-perkara yang sebenarnya najis di hadapan Tuhan ini. Tanggalkan itu dan mari kenakan manusia yang baru. Maka saya dan saudara akan berproses dalam proses ilahi yang luar biasa, sebab kita akan diproses dari hari ke hari, semakin hari semakin dibaharui, semakin hari semakin dibaharui, semakin tambah waktu, tambah umur, semakin menjadi orang yang baru. Haleluya. Jadi manusia yang baru, yang pertama adalah mematikan segala sesuatu yang duniawi, yang kedua adalah membuang kelakuan manusia yang lama, yang ketiga mengenakan manusia yang baru. Maka ketika saya dan saudara menjadi manusia-manusia yang baru, berkat Allah tidak akan terhambat. Kehadiran Allah tidak akan pernah terhambat dalam kehidupan saya dan saudara. Bukankah yang menjadi penghambat, penyekat antara Tuhan dan kita, bukan karena telinga Tuhan kurang tajam, bukan tangan Tuhan kurang panjang, tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yuk kita cek koreksi dalam kehidupan kita. Masihkah ada berhala-berhala, yaitu keserakahan, kenajisan, hawa nafsu-nafsu jahat, masihkan kegeraman, kemarahan, fitnah, kata-kata kotor, ya, mendustai, masih kita rengkuh dalam diri kita. Itu semua menghambat berkat kita. Itu menghambat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab dalam hadiratnya, dalam kepribadian Tuhan, tidak boleh ada dosa, boleh ada maut, tidak ada boleh kenajisan. Mari menjadi manusia baru, sehingga kita menjadi wadah kemuliaan Tuhan yang memancar bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya.